Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bersama saya Alfarizi Dota Kolbi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang manusia asalnya satu kaum. Sejak dini Islam menolak ide pembagian umat manusia dalam berkasta dan ras. Puluhan ayat dan hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang hal tersebut. Semuanya mengarah ke makna kemanusiaan universal. Salah satu ayat yang dapat dikatakan paling bergamblang membicarakan tentang hal ini adalah firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang menyatakan manusia adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutuskan para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dan menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Berbeda-beda penafsiran ulama tentang makna manusia adalah umat yang satu. Sementara ulama menjelaskan kesatuan itu adalah kesatuan akidah dan hal tersebut telah terjadi dahulu sebagai mereka pahami dari kata kana yang menunjukkan pada keadaan pada masa lalu. Tetapi mereka berselisih. Maka Allah mengutuskan para nabi dengan membawa kitab suci untuk menyelesaikan perselisihan itu. Pendapat ini tidak sepenuhnya baik, apalagi karena untuk meluruskan makna di atas terpaksa yang menafsir menyisipkan kata mereka berselisih yang tidak terdapat dalam teks kata umat yang satu dan sebelum kata lalu. Pemahaman yang lebih tepatnya adalah memahami kata kana al-atsubu, yakni kemantapan dan kesinambungan keadaan sejak dahulu hingga kini. Bukan dalam arti kemantapan dan kesinambungannya dalam hal ketidakan keberagaman dan pengetahuan mereka tentang hakikat kebenaran seandainya Allah tidak mengutus buat mereka para rasul sebagaimana dilansirkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tetapi kemantapan dan kesinambungan yang masih berlanjut hingga kini adalah dalam arti kemanusiaan sejak dahulu hingga kini merupakan satu kesatuan kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan karena manusia orang persatu orang tidak dapat berdiri sendiri. Penafsiran ini mengantarkan paling tidak kepada dua hakikat yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, bahwa semua manusia sama dari sisi kemanusiaannya, karena mereka adalah umat yang satu sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Semua bersumber dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Kedua, karena manusia memiliki banyak sekali kebutuhan, maka harus ada keberagaman dalam jenis lelaki dan perempuan, profesi, kecenderungan, tingkat pendidikan, dan kesejahteraan agar mereka dapat saling membantu. Ini antara lain ditegaskan oleh firman-Nya, hai seluruh manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Pengasih, lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Awal ayat ini berbicara tentang kesatuan untuk manusia secara universal dan menegaskan bahwa perbedaan kelompok-kelompok memang sengaja dirancang oleh Allah dengan tujuan agar manusia saling mengenal, yakni mengenal potensi dan keistimewaan masing-masing agar mereka bekerja sama guna meraih kesejahteraan lahir dan batin. Jika demikian, kesatuan kemanusiaan universal itu tidak boleh mengakibatkan pandangan hidup maupun budaya, bahkan peringkat kesejahteraan. Prinsip
prinsip dasar atas melahirkannya rincian yang tidak terhitung dalam praktik kehidupan bermasyarakat sejak masa Nabi SAW hingga masa kini. Rincian yang dapat memberi berbeda-beda sesuai dengan perkembangannya setiap masyarakat. Dari prinsip inilah sehingga Rasulullah SAW misalnya berdiri menghormati kemanusiaan jenazah seorang Yahudi yang melintas di depan tempat beliau duduk. Ketika para sahabat di sekeliling beliau terheran-heran, beliau berkomentar, "Bukankah dia juga memiliki jiwa manusia?" Ini juga yang menjadikan Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan jenazah kaum musyrik yang tewas memerangi beliau dalam perang Badar. Dan dari sini pula dalam konteks masa kini pemuka-pemuka Islam ikut menghadiri upacara pemakaman mendiang Paus II. Demikian, terima kasih. Semoga menambah hasanah keilmuan sosiologi komunikasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.